Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Betapa indahnya tinggal dalam dekapan, indahnya kasih-Mu Tuhan. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan. Dan betapa disenangi Tuhan
dan ada di dalam hadirat-Mu. Bapa, kami rindu untuk selalu dilayak di dalam kasih dan hadirat-Mu. Kami rindu untuk selalu ada, bergaul dengan Engkau, tinggal di dalam Engkau, agar Engkau yang melayakkan hidup kami. Kami berdoa Bapa, supaya kami dianggap layak bagi panggilan-Mu yang luar biasa. Dan dengan kekuatan-Mu Tuhan, Engkau yang menyempurnakan kehendak-Mu untuk kami dapat berbuat apa yang baik dan menyempurnakan segala pekerjaan kami di dalam iman, di dalam kekuatan, di dalam kasih Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus dimuliakan lewat tubuh kami, Tuhan Yesus dimuliakan lewat perkataan kami, perbuatan kami, pikiran kami, yang nampak dari apa yang kami kerjakan di dalam hidup kami sehari-hari. Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami berdoa supaya kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar, hari-hari yang sulit. Tapi roh Tuhan ada pada kami oleh sebab Ia mengurapi kami, melayakkan kami kudus, tak bercacat, tak bernoda, hingga kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Kami bersyukur, kami sambut berkat-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Shalom, kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan kita pada pagi hari ini di dalam kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan kembali merenungkan sabda firman Tuhan yang disampaikan lewat surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Saudaraku yang diberkati, surat Rasul Paulus ini merupakan surat penggembalaan terhadap jemaat yang bertumbuh di Tesalonika, jemaat yang dibimbing oleh muridnya, yaitu Timotius. Saudaraku yang diberkati, firman Tuhan berkata di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 11. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendak-Mu untuk berbuat baik, dan menyempurnakan segala pekerjaan iman-Mu. Jadi saudara, panggilan kita, panggilan dari Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Saudara, sedangkan kita mau masuk PNS aja saudara, kita dilatih. Ada diklat prajabatan, lalu ada diklat kepemimpinan 4, 3, 2. Dan saudara, diklat-diklat ini saudara untuk mengembangkan kepribadian kita dalam mentalitas yang dibentuk semakin memiliki jiwa yang mengabdi kepada bangsa dan negara. Dan itu dianggap layak, itu penting saudara, supaya kita melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah itu kan ada 3, baik, berkenan, dan yang sempurna. Saudara, kalau cuma sekedar baik saja tentu dipercayakan hal-hal yang sederhana. Tapi kalau berkenan, mulai dipercayakan hal-hal yang lebih besar. Dan apalagi sempurna saudara, mulai dipercayakan hal-hal yang memang memiliki visi-visi yang luar biasa. Jika dikatakan bahwa Allah memanggil kita dengan memeriksa apakah kita layak di hadapan Tuhan atau tidak, bukan soal bagaimana kita tentang keselamatan itu sudah dilayakkan dalam Kristus Yesus, tetapi bagaimana kita melakukan panggilan itu saudara. Murid-murid Kristus melewati setiap proses. Ada murid-murid dalam kategori besar, ketika mereka ada di atas bukit, mereka mendengarkan suara pernyataan yang keras ketika Yesus memperkenalkan dirinya sebagai roti hidup. Banyak murid-murid yang meninggalkan Yesus, yaitu di dalam Yohanes 6 ayat 66. Jadi murid-murid kebanyakan adalah murid-murid yang hanya mau masuk di kategori untuk menerima makanan. Tetapi ketika dia memperkenalkan bahwa dialah roti hidup, perkataan ini keras dan mereka banyak yang meninggalkan Yesus. Yohanes 6 ayat 66. Saudara, kemudian ada murid-murid yang di seputaran Yesus, ya, 2 murid yang ada di Emmaus itu murid Yesus juga. Tetapi ada juga rasul-rasul. Nah saudara, kategori di mana engkau mau diangkat Tuhan menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, biarlah Tuhan memproses engkau menjadi umat yang layak, murid yang layak, dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu, Paulus dan Timotius berdoa untuk mereka yang ada di Tesalonika, supaya bukan saya menganggap engkau layak, tapi Allah menganggap kamu layak bagi panggilannya dengan kekuatannya. Saudara, ketika kita dipanggil, kita diperlengkapi untuk menerima kekuatan daripada Tuhan. 2 Tawarik 16 ayat 9 mengatakan, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya bagi orang yang bersungguh hati kepada Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya, yang bersungguh hati kepada Dia, saudara. Jadi orang yang sungguh-sungguh diberikan banyak.
Orang yang kurung bersungguh-sungguh diberikan sedikit, dan orang yang tidak bersungguh-sungguh tidak akan mendapatkan apa-apa. Makanya ada orang yang mendapatkan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Yang punya banyak dikasih banyak, yang punya sedikit dikasih sedikit, yang punya sangat sedikit itu dikuburnya. Akhirnya dia tidak berbuah. Saudara dianggap layak bagi panggilannya, terus perlengkapi diri dan terus memanifestasikan segala karunia Allah untuk kemuliaan Tuhan, dan Tuhan yang menilai. Jadi saudara yang diberkati, jangan anti dengan Tuhan. Dan saudara, banyak orang ketika dia lahir baru, dia bertobat, dia tidak mau dituntut apapun dalam dirinya. Dia tidak mau dituntut dengan mengatasnamakan kasih karunia Allah. Allah tidak pernah memaksa. Bukan seperti itu, saudara. Ketika kita lahir baru, roh kita baru, hati kita baru, diperlengkapi dengan hati yang taat. Hati yang taat itu siap diperintah. Tuhan mau suruh kita melakukan apa saja, kita pergi. Makanya firman Tuhan katakan, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang ku perintahkan kepadamu, yang ku ajarkan kepadamu. Jadi saudara, pengajaran demi pengajaran kebenaran firman Tuhan itu harus kita implementasikan di dalam kehidupan kita. Saudara, jika Tuhan menganggap engkau layak di dalam panggilannya, dia memperlengkapi dengan kekuatannya, maka sempurnalah kehendak Tuhan di dalam kehendak kita. Untuk melakukan apa? Berbuat yang baik, menyempurnakan segala pekerjaanmu dalam iman. Jangan menjadi orang percaya yang sembrono, yang menganggap sebagai orang yang paling penting karena sudah menerima kasih karunia Tuhan, tetapi hidupnya tidak menjadi role model. Nasihat Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, engkau benar sudah dipanggil, engkau benar sudah menerima kasih karunia Allah, tetapi hiduplah lebih baik dengan panggilan yang dianggap layak oleh Tuhan. Maka Tuhan menganugerahkan panggilannya. Bahkan di dalam 2 Tesalonika 3, secara keras Paulus menegur mereka. Orang yang tidak tertib hidupnya, yang tidak bekerja, jangan diberi makan. Nah saudara, betapa ada orang-orang yang memanfaatkan keselamatan di dalam hidupnya untuk hidup seenaknya. Ada orang-orang yang mau terlibat di dalam pelayanan, tapi hanya mau dikasih makan, tapi tidak mau bekerja. Dikasih makanan jasmani dan rohani, tapi tidak mau bertumbuh dan berbuat bagi Tuhan. Nah saudara, Tuhan menentang keras melalui perkataan Rasul Paulus. Kamu harus bertumbuh, kamu harus menjadi role model. Kamu belajar daripada kami saja bekerja. Kami makan dengan tidak sia-sia karena kami bekerja. Jadi saudara, pelayanan bukanlah pelarian. Pelayanan bukanlah pelarian untuk orang-orang yang merasa diselamatkan lalu dia tidak akan berbuat apa-apa dan memanfaatkan kebaikan di dalam pelayanan hanya untuk menerima segala sesuatu. Saudara, di dalam kasih karunia Allah, percayalah engkau dimampukan. Judul firman Tuhan yang pagi hari ini akan saya bagikan dari 2 Tesalonika 1 hingga 2 Tesalonika 3 dengan judul layak bagi panggilannya. Kita tahu bahwa surat Rasul Paulus ini kepada jemaat yang ada di Tesalonika ini adalah untuk memberi dorongan tentang keteguhan iman dan kasih mereka kepada jemaat yang ada di daerah itu. Di dalam 2 Tesalonika 1, saudara, layak bagi panggilannya. Di dalam ayat 11 dan 12 firman Tuhan berkata, karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu, dan kamu di dalam Dia menurut kasih karunia Allah kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, menyempurnakan kehendakmu. Jadi ada kehendak Bapa, ada kehendak kita. Kehendak kita untuk melakukan apa yang baik akan disempurnakan oleh Tuhan. Kehendak kita untuk membuat apa yang baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, segala bentuk pelayanan yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita akan bermanifestasi dengan hal-hal yang luar biasa. Dan intinya apa, saudara? Perbuatan kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia menurut kasih karunia Allah di dalam diri kita. Amin. Jadi saudara, biarlah Tuhan yang menilai kita. Amin. Bukan penilaian manusia, tetapi penilaian Tuhan. Dan Tuhan menilai kita dianggap layak di hadapan Tuhan. Dianggap berkenan, dianggap kita
itu melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, supaya Allah menganggap kita layak bagi panggilannya. Dan apa saudara, kita tidak dibiarkan sendiri, dia memperlengkapi dengan kekuatannya di dalam kehendak kita. Jadi saudara, betapa kita dimanifestasikan di dalam hidup kita tuh nggak sendiri. Ada dorongan ilahi, ada penyertaan Tuhan, ada kekuatan Tuhan. Dan saudara, firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudara, kita masuk di dalam rencana Tuhan. Kita bergerak di dalam Dia, maka Tuhan memperlengkapi. Amin. Layak bagi panggilannya artinya itu kita mau serius dengan Tuhan. Kita mau tinggal dan tetap di dalam Dia. Yohanes 15 berkata bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka aku akan memberikan apa yang engkau minta. Amin. Saudaraku yang diberkati, Tuhan memberkati orang yang seturut dengan jalannya. Kita berdoa bahwa kita layak di hadapan Tuhan. Amin. Kata layak ini berarti kita tinggal di dalam penilaian Tuhan, hidup di dalam penjurian Tuhan. Saudara, kita dinilai setiap hari apakah kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, ada acara-acara untuk pencarian bakat ya, contoh X Factor, Indonesian Idol. Jadi mereka melakukan suatu pencarian bakat orang-orang yang bertalenta di seluruh Indonesia. Jadi dilakukan penyaringan, penjurian, kemudian dinilai, mereka perform, dan di dalam perform itu mereka dinilai. Dalam penilaian itu mengukur kemampuan mereka. Dari penilaian itu mereka di-upgrade. Mereka yang mendengarkan kata juri, kemudian mereka memperbaiki performancenya. Minggu depan mereka perbaiki, mereka terus naik, disukai oleh banyak orang, kemudian dipromosikan Tuhan ke level yang lebih lagi. Bukankah kita juga dinilai oleh Tuhan? Saudara, ini tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Keselamatan kita peroleh dengan cuma-cuma, tetapi untuk hidup layak di hadapan Tuhan, Tuhan menilai kita. Dan Tuhan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, keselamatan itu waktu kita masih berdosa, kita sudah diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah. Tidak ada hubungannya dengan kita layak atau tidak layak. Tetapi perihal layak atau tidak layak berhubungan dengan upaya kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara, berbicara tentang kelayakan, artinya keinginan kita berbuat baik disempurnakan oleh kekuatan Tuhan. Jadi saudara tidak berjalan sendiri, tetapi effort saudara dan saya, upaya saudara dan saya diperhitungkan oleh Tuhan. Dan Dia menganggap layak bagi orang yang punya kesungguhan. Bagaimana ciri-ciri orang yang punya kesungguhan? Saudara, kesungguhan bukan berarti sudah sempurna. Daud dianggap sungguh-sungguh. Daud dianggap berkenan kepada Tuhan karena dia punya effort, dia punya hati. Saudara, diawali dengan hati. Tuhan memilih Daud ketika dia masih tidak ada di tengah-tengah 7 saudaranya. Tuhan katakan, jangan memilih apa yang dilihat oleh mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dan tidak ada satupun dari ketujuh saudara-saudara Daud yang ada di situ yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Daud yang belum dipanggil di situ, dia katakan tunggu. Dan ketika Daud muncul, inilah dia orangnya. Kenapa? Karena Daud punya hati yang mau sungguh-sungguh berupaya. Saudara, engkau punya niat saja, Tuhan sudah memperhitungkan itu sebagai satu nilai kelayakan di hadapan Tuhan. Makanya layak bagi panggilannya itu ada upaya, ada usaha, ada effort, saudara. Ada keinginan untuk berbuat baik. Maka dikatakan bukan karena kehendakmu yang sempurna, tetapi dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu. Jadi bisa bedakan saudara. Kita punya kehendak, kita punya keinginan, upaya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tidak sempurna. Tetapi karena engkau memiliki itu, Tuhan menyempurnakan. Dan kamu dianggap layak di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Artinya perlengkapan dari Tuhan selalu tersedia. Bagaimana Paulus buka hati untuk pelayanan Tuhan ketika dia menjadi seorang penganiaya jemaat. Sampai dia berpindah-pindah dari Filipi, Kolose, Efesus, Galatia, Tesalonika. Dari satu tempat kepada tempat yang lain. Dia dianggap layak dalam pekerjaan Tuhan karena dia berupaya dengan sungguh-sungguh dan radikal. Mari saudara, saya mengajak kita radikal di dalam Tuhan. Tanggalkan masa lalumu, tanggalkan segala ketidakmampuanmu. Katakan, Tuhan aku mau, Tuhan aku siap, Tuhan aku mau belajar. Dan belajarlah daripadaku firman Tuhan karena aku lemah lembut dan rendah hati.
Dalam 2 Tesalonika 2, Tuhan mengingatkan kepada jemaat yang ada di Tesalonika supaya mereka jangan lagi bingung dengan ilham-ilham roh tentang pemberitaan tentang hari kedatangan Tuhan. Dan ketika mereka bingung, mereka akan bimbang, mereka akan ragu di dalam menanti-nantikan Tuhan. Orang-orang yang mau dipanggil layak untuk hadapan Tuhan, dia harus juga bisa membedakan mana firman Tuhan yang betul-betul firman Tuhan, mana firman Tuhan yang betul-betul membingungkan. Orang-orang yang layak di hadapan Tuhan, dia harus menjadi orang yang sungguh-sungguh menantikan Tuhan. Di dalam 2 Tesalonika 2, Tuhan mengingatkan kepada jemaat yang ada di Tesalonika, janganlah kamu membiri dirimu disesatkan oleh orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Di dalam ayat yang pertama tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia yang durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala sesuatu yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan dirinya sebagai Allah. Jadi saudara, pada waktu itu juga ada begitu banyak ilham roh. Ilham roh itu kadang dinyatakan lewat nubuatan, ilham roh dinyatakan lewat bahasa roh, kemudian ditafsirkan karena begitu banyak karunia-karunia roh yang bekerja pada zaman itu. Mereka mendapatkan pernyataan Tuhan akan segera datang, Tuhan akan segera datang, dan menimbulkan beberapa kepanikan, menimbulkan beberapa salah tafsir, menimbulkan pengajar-pengajar sesat yang mengajar mereka ke jalan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan menegur mereka, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga, bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan itu akan diawali dengan murtad yang harus dinyatakan dulu siapa yang akan binasa. Itu sebabnya jemaat yang ada di Tesalonika, selain diingatkan agar mereka mempersiapkan diri layak bagi panggilan Tuhan, mereka diingatkan untuk jangan mudah disesatkan. Bagaimana caranya jangan mudah disesatkan? Mereka harus mengenal rasul yang benar, yang mendapatkan ilham roh yang benar. Mereka harus mengenali pengajaran yang benar. Mereka harus menantikan kedatangan Tuhan dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Supaya mereka jangan bingung, jangan gelisah oleh ilham roh maupun pemberitaan atau surat yang dinyatakan oleh Rasul Paulus dan murid Rasul Paulus lainnya. Saudaraku yang diberkati, waspada terhadap segala kesesatan bukan hanya berlaku untuk jemaat yang ada di Tesalonika. Waspada terhadap segala penyesatan karena hari-hari di mana hari yang paling akhir di akhir zaman ini, kita juga gereja Tuhan banyak yang disesatkan. Penyesatan itu banyak macam, yaitu Tuhan tidak akan datang, Tuhan akan datang pada kali yang kedua itu besok, lalu jual seluruh barang-barangmu, kemudian kamu tidak berbuat apa-apa, tidak bekerja, nantikan aja Tuhan. Ada yang seperti itu saudara. Makanya ada yang sudah menjual barang-barang, kemudian mereka cuma tinggal di rumah, tinggal menunggu kapan Tuhan akan menjemput, mereka tidak lagi bekerja. Rasul Paulus menegur mereka, jangan malas, hiduplah dengan tenang. Bekerjalah seperti kami, sehingga ketika kami makan, kami layak untuk makan karena kami bekerja. Ada orang-orang yang dibingungkan oleh pernyataan-pernyataan tentang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Demikian pula di zaman akhir sekarang, saudara. Hari-hari yang ada adalah hari-hari yang jahat, hari-hari yang sulit, hari-hari yang sukar. Tapi orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan bertindak. Saudara, saya baru mendapat informasi tadi pagi bahwa satu karung beras yang biasanya 500 sampai 600 ribu. Bayangkan saudara, satu karung beras 60 kilo atau 75 kilo, itu bisa berkisar 900 ribu. Dan daerah kami saja, di daerah Sulawesi Utara, di daerah Tondano, itu banyak lahan-lahan yang biasanya ditanami padi. Tapi saya melihat sejauh saya memata memandang, yang menanam padi itu tinggal 10-20%. Yang sisa lahan yang lain sudah banyak ditimbun untuk rumah, juga bertumbuh tumbuhan-tumbuhan liar. Jadi memang di daerah kami sendiri itu orang menanam padi itu sangat sedikit. Dan memang banyak padi itu diekspor, entah itu dari diimpor dari tempat yang lain. Dan saudaraku yang diberkati, mungkin tidak semua beras dari daerah kami, tapi dari daerah-daerah yang lain, saudara. Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, intinya di Indonesia, beras itu banyak yang sudah diimpor. Banyak yang dibawa dari negeri luar. Negeri luar yang menanam padi, kemudian kita yang makan di sini. Saudara, jadi keadaan ekonomi makin sulit, makin sukar, orang makin panik. Dengan adanya berita-berita yang
mengatakan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Jangan salah tafsir saudara, jangan gelisah, jangan lekas bingung, jangan mau disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak berdasar pada keyakinan firman. Saudara, mari saudara kita tetap berjaga-jaga tapi tetap harus bekerja sebagai orang-orang yang harus menghidupi keluarganya. Saudara, waspadalah terhadap segala kesesatan. Peka secara roh, tahu membaca tanda-tanda zaman. Di dalam 2 Tesalonika 3 beberapa nasihat penggembalaan, firman Tuhan berkata seperti ini, tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukannya, tidak melakukan pekerjaannya, dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Sebab jangan waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepadamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang-orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kamu katakan dalam surat ini, tandailah dia. Jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu, tapi jangan anggap dia musuh, tapi tegurlah dia sebagai saudara. Dan ia Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahtera yang terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Amin. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Itu sebabnya saudara, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya mereka yang tetap tinggal di dalam iman itu terus menjaga iman mereka. Jangan anggap dia sebagai musuh, tapi tegurlah dia sebagai saudara. Nah, saudara, di sini adalah beberapa nasihat yang saya simpulkan sebagai berikut. Jangan menjadi beban bagi siapapun. Rasul Paulus mengatakan, kami tidak menjadi beban, kami layak untuk makan karena kami bekerja untuk itu, dan belajarlah dari teladan kami. Yang pertama, saudara, kalau kita di dalam anak-anak Tuhan, mungkin kita dulu punya latar belakang buruk, makanya kita cari Tuhan. Kita dulu nggak punya kerja, kita dulu suka mencuri, tapi firman katakan di dalam kitab Efesus, yang dulu mencuri, sekarang jangan mencuri lagi. Artinya saudara, kita harus dong mengalami perubahan di dalam Tuhan. Kita harus dong menunjukkan sikap kita sebagai garam dan terang di dalam Tuhan. Amin. Saudaraku yang diberkati, dulu memang mungkin setiap orang punya masa lalu yang baik. Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Saya mau katakan bahwa keselamatan bagi semua orang yang berdosa. Jadi dulu mungkin punya latar belakang narkoba, mencuri, menggugurkan kandungan, melakukan hal-hal yang jahat. Tapi itu adalah masa-masa sebelum kelam, sebelum engkau mengenal Tuhan. Ketika engkau mengenal Tuhan, hidupmu akan dibuat berbeda. Efesus 4 ayat 28, garis bawahi saudara, orang yang mencuri dulu, janganlah ia mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja dengan keras, melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Buktikan saudara bahwa keselamatan di dalam Tuhan mengubahkan kita. Buktikan saudara, kalau di dalam Tuhan kita itu diubahkan untuk berbuah. Jangan menjadi orang-orang yang menjadi batu sandungan. Kita dulu mencuri, setelah bertobat tidak ada perubahan apa-apa. Malah semakin mencuri, malah semakin mengambil, bukannya belajar untuk memberi. Jangan menjadi beban bagi siapapun, seperti yang nyata di dalam firman Tuhan tadi. Kami tidak makan roti dengan percuma, tapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Ini perkataan ini penting. Ketika Yesus lahir di dalam hidup kita, terjadi perubahan sikap, terjadi perubahan pola pikir, terjadi manifestasi roh di dalam kehidupan kita, yang malas menjadi rajin. Karena apa? Tuhan yang menyempurnakan panggilannya di dalam kehendak kita yang baik, dan menyempurnakannya dengan kekuatannya, supaya kita mampu melakukan apa yang berkenan. Jadi saudara, miliki mental, jangan jadi beban. Miliki mental, jangan jadi beban bagi keluarga. Miliki mental, jangan jadi beban dalam pelayanan. Memang pelayanan itu selalu terbeban dengan siapapun, tapi orang yang sudah mengalami lahir baru, dia akan mengalami upgrade dalam hidupnya. Dulu dia menjadi beban doa,
sekarang dia mendoakan. Ada amin? Dulu dia menjadi beban bagi bangsa, tapi sekarang dia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dulu dia menjadi beban, apa-apa minta di dalam pelayanan, apa-apa minta, apa-apa minta. Tapi setelah dia di dalam Tuhan, dia memberi dan dia tidak pernah berkekurangan, bahkan dia memberkati orang lain. Saudara, inilah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan orang percaya. Bahwa ketika engkau hidup di dalam Tuhan, engkau berbuah. Ketika engkau hidup di dalam Tuhan, engkau yang dulu beban, menjadi orang yang memiliki beban pada orang lain. Rasul Paulus katakan, kami berjerih payah siang dan malam, supaya kami jangan menjadi beban bagi siapapun. Kami mengupayakan menjadi tukang kemah, sehingga kami bekerja menghasilkan uang, dan uang itu untuk melayani Tuhan, sekalipun Rasul Paulus dipenjarakan. Saudara, demikianlah dia menjadi teladan bagi siapapun yang melihat. Saudara harus menjadi teladan. Melayani bukan minta-minta uang, tetapi memberkati. Kadang-kala kita diberkati sebagai hamba Tuhan. Ada jemaat yang memberkati. Kalau nggak diberkati, mustahil para pendeta bisa mendirikan gereja-gereja. Karena mereka diberkati. Tetapi karena mereka juga berdoa dan berusaha, maka mujizat Tuhan terjadi dengan begitu nyata. Mentalitas jangan menjadi beban itu harus menjadi milik kita. Dan mentalitas itu harus menjadi teladan. Artinya berani bangkit, berani muncul, berani menjadi role model, berani untuk menyatakan satu kepribadian yang menjadi berkat buat orang lain. Yang ketiga, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Wah, ini saudara, ini perkataan yang nyata-nyata, yang sangat menyindir saudara. Tapi ini membuat orang-orang nyadar. Wah, saya makan, saya menerima berkat ini, tapi saya nggak mau kerja. Ada orang yang layak untuk diberi makan. Ada orang yang layak untuk diberkati. Tapi seseorang yang sebetulnya dia punya kemampuan untuk bekerja, kalau dia cuma minta, dan minta. Rasul Paulus itu orangnya sangat peka, saudara. Dia sangat tegas. Kalau hidup cuma berlandaskan lembek-lembek pada kasih karunia Allah, maka orang akan mengikuti perasaannya. Apa-apa minta, apa-apa tidak mau bekerja, apa-apa mau tinggal aja melayani, tiduran, tanpa sadar menjadi mentalitas yang miskin. Saudara, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Wah, ini pedas sekali, keras sekali. Tapi firman Tuhan mengatakan ini melalui Rasul Paulus. Mari kita bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Poin yang keempat, miliki tertib hidup. Tetap tenang, lakukan pekerjaannya. Dengan demikian makan makanannya sendiri. Karena jemaat pernah dibingungkan oleh ilham-ilham roh. Mereka banyak yang menjual harta mereka, berhenti bekerja, lalu duduk dia menantikan kapan Tuhan akan jemput mereka. Rasul Paulus mengingatkan, miliki tertib hidup, tetap tenang, lakukan aja pekerjaanmu. Dengan demikian makan makanannya sendiri, bukan minta makan daripada orang lain. Dengan demikian mereka menantikan Tuhan dengan cara hidup dan berbuah. Poin yang kelima, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Dan pada akhirnya Paulus mengatakan, hindarilah orang-orang itu yang merusak imanmu. Orang-orang yang malas, orang-orang yang tidak mau bekerja, orang-orang yang memanfaatkan kebaikan Tuhan dalam pelayanan kasih karunia. Makanya firman Tuhan katakan, jauhilah orang-orang seperti itu. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Mental yang baik dirusak oleh mental yang tidak baik. Oleh sebab itu hadirkan Tuhan dan jangan jadi beban. Jadilah teladan. Jadilah seorang yang mau bekerja. Makanlah karena engkau layak untuk makan. Karena engkau bekerja. Miliki tertib hidup dan tetap tenang. Lakukan pekerjaanmu, jangan cuma berbuat baik. Dan ingat, saling menegur itu sebagai saudara, bukan sebagai musuh. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetaplah setia dalam Tuhan. 2 Tesalonika 3, firman Tuhan berkata, selanjutnya, saudara-saudara berdoalah berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman, tapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Mengandalkan Tuhan adalah kunci kemenangan orang percaya menghadapi hari esok. Tetaplah setia, bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Mari berdoa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah adonan rotimu, diberkatilah apapun yang engkau kerjakan hingga dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa,
yaitu melakukan kehendak Tuhan. Makanan kami adalah melakukan kehendak Tuhan dan mengerjakannya, sebab itulah yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan menganggap kami layak untuk melakukan pekerjaannya, karena setiap hari Tuhan menilai, bahkan Tuhan memperlengkapi orang yang punya hati yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tuhan memberkati, mengurapi, menguatkan, meneguhkan dengan firman-Nya yang hidup. Semua yang percaya diberkati Tuhan, disembuhkan oleh firman. Sama-sama katakan haleluya. Amin. Shalom and God bless you. Tuhan Yesus memberkati.